Di Jakarta cari kerja sulit, pendapatan dikit. Hidup di Jakarta bukan untuk orang lemah. Di Jakarta semuanya serba ribet. Slow bro, semuanya itu nggak semuanya benar. Yo what's up, welcome to my channel. Tempat kita ngobrolin tentang seputar kehidupan. Pada kesempatan kali ini, gua bakal bahas topik yang ini nih perlu gua bahas karena ini menurut experience gua tinggal 1 tahun di sini. Terus basa-basi judulnya, apakah Jakarta masih layak huni di tahun 2025 dengan banjirnya, dengan macetnya, dengan polusi, dan juga pasti dengan biaya hidup yang tinggi. Banyak yang bilang sekarang itu kayak Jakarta sekarang udah nggak nyaman. Tapi apa bener kayak gitu? Atau masih ada sisi positifnya yang bikin Jakarta itu menarik? Yuk sekarang juga gue bongkar dengan data yang aktual dan juga fakta saat ini. Pertama, gue bakal bahas kenapa Jakarta ini sekarang udah nggak layak huni. Jakarta punya banyak banget masalah dan ini bukan cuman omongan doang, ini fakta. Gue bakal ngomong ini berdasarkan data yang udah ada. So yang pertama yaitu banjir dan penurunan tanah. Jakarta sekarang udah terkenal banget dengan banjir atau bisa dibilang udah nggak asing banget sih dengan banjir. Menurut data, 40% wilayah di Jakarta, terutama di Jakarta Utara, itu sangat rentan banjir. Bahkan Menteri Koordinator Infrastruktur pernah berkata, permukaan tanah di Jakarta setiap tahunnya turun 10 cm. Ini karena penyedotan air yang berlebih dan juga beban bangunan yang berlebih. 2025, kalau Jakarta bakal gini-gini terus, Jakarta bakal tenggelam. Ya nggak semuanya sih, nggak semua bagian tenggelam sih, tapi ada beberapa yang tenggelam atau mungkin hujan sedikit pasti banjir. Lalu yang kedua, polusi udara. Polusi udara Jakarta udah parah banget. Pernah nggak sih kalian kayak yang tinggal di Jakarta nih ya, atau kerja di Jakarta atau merantau di Jakarta itu kayak pagi lu berangkat kerja naik apapun terus kayak lu ngirup udara itu kayak udah bau udah apa sih, udara yang keluar dari kendaraan gitu loh, jadi kayak udah nggak bersih lagi gitu loh. Kalau gue sih ngerasainnya karena gue berangkat naik motor ya, terus kalau gue naik motor nih terus gue ke terowongan nih, itu udah kayaknya udah nggak ada oksigen deh, istilahnya cuman ada bau nih atau cuman ada udara yang keluar dari kendaraan itu. Berdasarkan Air Quality Index bulan April tahun 2025, Jakarta punya Air Quality Index 6,2 untuk PM 2,5, yang artinya kualitas udaranya itu moderat tapi masih berisiko buat kesehatan, terutama untuk anak-anak dan lansia. Jakarta Property Institute pernah bilang polusi udara di Jakarta itu lebih buruk daripada di Kuala Lumpur. Asap dari kendaraan dan juga dari industri yang ada di Jakarta, itu semua bikin udara yang ada di Jakarta itu nggak sehat. Yang ketiga nih, macet dan biaya hidup. Macet di Jakarta itu udah kayak legenda gitu loh. Dari dulu sampai sekarang pasti macet. Data dari Jakarta Property Institute bilang kalau macet di Jakarta dan di Mumbai atau di India itu tuh nggak beda jauh gitu. Terus juga biaya hidup itu gila-gilaan. Gue kemarin kaget sih, kayak gue jalan nih, gue mau beli sate gitu karena gue kan mau makan malam ya. Kalau di tempat gue tuh di Jawa ya, kalau sate itu bisa 15.000 masih dapet. Di sini 25.000 boy. Menurut gue dengan UMR Jakarta sekarang sekitar 5,3 juta, itu masih rendah sih kalau menurut gue. Di luar sana banyak juga keluarga atau orang yang masih kerja double shift, mungkin triple shift, nggak mungkin sih kalau triple shift, untuk membiayai kehidupan di Jakarta ini gitu. Yang namanya di Jakarta ya ibu kota negara, ya pasti mahal nggak sih? Dan adanya banjir, polusi, macet, dan juga biaya hidup tinggi. Wajar nggak sih kalau Jakarta itu udah bisa dibilang nggak layak huni atau bisa dibilang juga nggak nyaman? Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak selesai di sini. Meskipun tantangannya berat, Jakarta pasti nggak tinggal diam dong. Pemerintah dan komunitas pasti ngembangin sesuatu yang membuat Jakarta itu nyaman dan juga sangat-sangat bagus dan juga lebih layak huni. Ini selanjutnya gue bakal ngasih beberapa upaya keren yang dilakukan Jakarta
untuk ke depannya. Yang pertama itu Jakarta Smart City. Jakarta Smart City sekarang itu lagi gencar dorong transformasi digital. Di 2024, aplikasi Jaki udah di-download sebanyak 6,3 juta orang. Fitur di Jaki itu kayak lo bisa pantau kualitas udara di suatu daerah dan real time di seluruh daerah di Jakarta. Itu bantu banget warga tahu gimana kondisi lingkungan dan juga udara yang ada di daerah tersebut. Dan ada juga fitur laporan yang bisa dibuat warga agar pemerintah itu bisa dengar. Tapi gimana menurut kalian? Pemerintah bakal dengar nggak? Dan juga banyak program-program lainnya yang dikembangkan oleh Jakarta untuk membuat Jakarta ini lebih baik. Lalu yang kedua ada infrastruktur dan transportasi. Jakarta entah dari beberapa tahun yang lalu itu udah mulai nih gencar banget buat transportasi. Contohnya ada kayak LRT, MRT, Transjakarta, dan juga apa ya namanya itu, namanya angkot tuh Jaklingko yang gratis itu. Udah bikin pejalan kaki itu lebih cepet gitu loh. Mau kemana itu kayak lo tinggal search di Google dan itu udah pasti ada rutenya. Tinggal kalian aja sih mau jalan atau enggak. Dan juga banyak revitalisasi taman-taman agar membuat Jakarta ini lebih hijau dan juga lebih asri gitu loh. Pemerintah juga lagi dorong ruang terbuka hijau dan pengelolaan air agar ya Jakarta itu terlihat lebih hijau dan banjirnya berkurang. Meskipun masih jauh dari kata sempurna, tapi tindakan pemerintah ini kalau menurut gua lebih baik lah daripada nggak ada tindakan. Lalu yang ketiga, program sosial dan ekonomi. Buat ngatasin biaya hidup, ada program Jaknaker yang bantu anak muda dapat pelatihan kerja. Jak Sehat yang kasih akses layanan kesehatan melalui aplikasi Jaki. Jadi, meskipun Jakarta ini banyak PR dan juga banyak yang harus dibenahi, tapi pemerintah nunjukin komitmen agar buat Jakarta ini lebih baik dan lebih asri. Sekarang pertanyaannya, cukup nggak sih usaha ini buat Jakarta lebih baik dan lebih asri, juga lebih layak huni? Menurut Global Livability Index tahun 2023, dari Economist Intelligence Unit, Jakarta ada di peringkat 139 dari 173 kota besar di dunia soal livability, naik 4 peringkat dari tahun sebelumnya. Artinya, Jakarta masih jauh banget dari kota-kota yang sempurna, nggak bisa dibilang sempurna sih, yang kota-kota yang bersih lah dan baik gitu dalam segala hal, kayak Singapura dan juga Tokyo, Jepang. Tapi nggak apa-apa, Jakarta tetap berproses. Mobility diukur dari stabilitas, kesehatan, budaya, lingkungan, dan juga infrastruktur. Fakta lain yaitu Jakarta ini tetap jadi kota sebagai pusat magnet ekonomi di Indonesia, dengan industri keuangan, perdagangan, dan startup yang berkembang. Jadi, Jakarta ini layak huni nggak sih? Itu tergantung perspektif lo sih. Lo suka dinamika kota besar, peluang ekonomi yang besar. Kalau menurut gue Jakarta ini tempat yang sangat bagus sih, dan sangat tepat untuk itu. Kalau lo cari udara yang bersih, lalu biaya hidupnya yang rendah, kalau menurut gue Jakarta itu kurang tepat sih untuk itu. So that's it pembahasan tentang Jakarta kali ini. Kalau menurut kalian gimana? And don't forget to like this video. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru di sini, subscribe this channel ya. Dan sebarin video ini ke teman-teman kalian yang kerja di Jakarta ataupun yang mau kerja di Jakarta. Dan juga tulis di kolom komen, menurut kalian Jakarta masih layak huni nggak sih? Atau menurut kalian yang belum ke Jakarta, kalian penasaran nggak sih dengan Jakarta? See you in next video. Peace out.